Oke, baik. Eh, Baiklah, kita mulai pelajaran kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibil Mustafa wa alihi wa amma ba'd. Alhamdulillah iltaqaina fi al-liqa' tsani. Ya. Alhamdulillah kita di pertemuan yang kedua. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang al-asma lil isyarah, ya. Asmaul isyarah. Kemarin kita sudah belajar tentang kata-kata atau isim-isim yang menunjukkan kepada al-isyarah, pada petunjuk. Ada dzalika, ada hadza, ada hadhihi dan tilka juga. Nah, alhamdulillah teman-teman juga tadi sebagian mungkin ada yang jam segini ini ada ini apa, ada tugas atau mungkin ada apa ya, ada kegiatan lain. Tapi kayaknya sih kayaknya ya kita sepakati gitu. Seperti kesepakatan pertama kan kita mulainya untuk kursus itu jam 4 sampai jam 5. Nah, ya usahakan teman-teman ini juga bisa menepati kesepakatan kita gitu. Tapi kalau seandainya memang jam sekian nggak bisa hadir, nanti bisa apa namanya, mungkin ya bisa izin. Nah, adapun nanti setelah izin mungkin nanti akan kami berikan ini apa namanya, akses untuk video atau rekamannya. Nanti ini kan direkam, nah, nanti akan kami upload di YouTube. YouTube-nya YouTube privat, jadi hanya nggak publik, hanya privat. Yang bisa mengakses hanya yang dapat tautan itu. Jadi artinya kalau dia teman-teman itu apa minta akses linknya, baru hanya dia yang bisa buka YouTube itu atau video itu. Nah juga usahakan, sebenarnya ini kan kita itu sifatnya komunikatif. Nah, makanya karena komunikatif itu kalau seandainya dia banyak tidak hadirnya, ya nanti akan berpengaruh pada ya apa ya, lambat untuk bisa kemampuan, berpengaruh pada kemampuannya. Dia lebih lambat untuk menangkap gitu. Sebentar. Oh, iya. Mungkin Ustazah Maesa di-share linknya ke ini ya, ke Vika. Baik. Ke Vika. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi itu nanti oke. Saya lanjutkan lagi. Yaitu untuk pembelajaran kita, ya kita usahakan apa namanya, kita mengikuti pada jam yang sudah kita sepakati gitu, supaya teman-teman bisa merasakan feel untuk lughahnya. Nah, kalau bahasa Arab itu dzauq lughawi, supaya terus meningkat gitu. Karena kalau nggak dipraktekkan, nggak langsung gitu. Nah, itu malah lebih lambat lagi. Oke. Kita langsung ke pelajaran berikutnya ya. Insyaallah fi ad-dars al-tsani nahnu sanata'allam anil mubtada wal khabar. Jadi untuk pelajaran kedua ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Ini yang sudah hadir, saya sapa dulu nih ya. Bu Ririn, coba. Kaifa haluk, Bu Ririn? Alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah khair. Sebelum saya mulai ya, saya mau nyapa dulu nih. Kaifa haluk ya Aska? Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluk ya Syahrul? Alhamdulillah bi khair, Ustaz.
Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluk ya Hamidah, Bu Hamidah? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Khair. Nah, alhamdulillah ma'ana kadzalik ya, bersama kita baru datang juga Fika sama Ibu Kartini. Kaifa haluk ya Fika? Kaifa haluk ya Fika? Nah, mungkin voice-nya belum ini, mungkin nyari tempat. Kartini, kaifa haluk? Ibu Kartini? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair ya. Ibu Kartini alhamdulillah bikhair. Mungkin juga sambil les ya Ibu Kartini. Ya. Baik. Al-an narji ila al-daras, kita kembali ke pelajaran al-mubtada wal khobar. Nah, apa sih mubtada wal khobar itu? Mubtada itu kalau kita belajar di bahasa Indonesia itu ya pokoknya setiap kata yang dia ada di awal. Nah, kalau mubtada kan kalau bahasa Arabnya itu permulaan. Setiap kata yang ada di permulaan itu disebut mubtada. Tapi nanti tidak bisa setiap kata yang ada di awal juga disebut mubtada karena kata itu kata apa dulu. Nah, kalau nanti kata-katanya kata benda, itu betul. Tapi kalau katanya kata itu kata kerja, nah itu beda lagi, bukan mubtada. Jadi setiap kata kerja yang ada di awal itu disebut mubtada. Contohnya apa? Contohnya kemarin kan kita sudah belajar tentang hada, umpamanya nih saya pegang kolam, hada kolamun, ya, hada kolamun. Nah, ketika saya bilang al-kolamu itu kata apa? Kata benda atau kata kerja? Siapa yang Kata jawab? benda. Kata benda ya Ustaz? Kata benda, betul. Siapa? Ibu Hamidah ya? Atau Bu Ririn? Kata benda. Ibu Hamidah, alhamdulillah. Kata benda, betul. Al-qalamu itu kata benda. Ketika al-qalamu, hada qalamun, yang awal itu hada, berarti al-qalamunya di akhir. Nah, sekarang saya akan balik. Nah, apa al-qalamunya? Di depan, tapi setelah al-qalamunya nggak pakai hada, tapi pakai kata benda yang lain. Apa? Al-qalamu umpamanya tawilun. Umpamanya pulpen itu panjang, atau pulpen itu apa ya? Shaghirun. Umpamanya pulpen itu kecil lah. Kan tawilun itu kan kalau ininya kan panjang bentuknya. Nah, tawil, tapi yang lebih mah shaghir aja. Shaghir itu kan kecil. Nah, al-qalamu shaghirun. Berarti kata benda yang pertama ataupun isem, kata benda itu dalam bahasa Arab itu isem. Jadi jangan kita nggak perlu bingung lagi kalau disebut kalimatul isem, apa kalimatul isem itu? Kata benda. Kalimatul fi'lun itu pekerjaan. Berarti fi'al itu kata kerja. Jadi kita nggak usah pakai kata kerja dan kata benda lagi, berarti isem sama fi'al gitu. Nah, isem ketika al-qalamu di awal shaghirun, bermakna artinya al-qalamu itu berarti pulpen, shaghirun kecil. Nah, al-mubtada itu yang awal berarti apa? Al-qalamu. Shaghirun berarti temennya. Setiap ada mubtada pasti setelahnya ada khobar gitu. Setiap mubtada setelahnya pasti ada khobar karena dia udah berteman gitu. Teman, dia sudah couple-nya seperti itu gitu. Nggak bisa dipisahkan. Setiap setelah ada mubtada pasti ada khobar. Jadi ketika al-qalamu doang, nah itu nggak bisa disebut sebagai kalam kalau dalam tata bahasa Arab. Jadi setiap ada mubtada pasti ada sebuah keterangan setelahnya. Mubtada itu kan permulaan. Keterangannya apa? Disebut khobar. Khobar itu apa, Pak? Arti khobar. Kaifa khobaruka, bagaimana kabar
kamu. Khobar itu adalah kabar atau berita. Itu. Jadi berita khobar. Nah, jadi setelah ada mubtada pasti ada khobar, ada sebuah keterangan setelah. Al-qalamu saghirun. Oh, berarti pulpen itu kecil. Al-kitabu umpamanya kabirun. Berarti buku itu besar. Atau yang kita lihat sekarang, oh di situ ada masjid umpamanya. Oh, al-masjidu oh besar, kabir. Kita mau menyatakan atau mau ngasih tahu ke teman-teman kita bahwa masjid itu besar, berarti pakai mubtada khobar, al-masjidu kabir. Oke ya. Kabirun saghirun. Oke. Coba kita lihat. Nah, al-qalamu. Mahada. Mahada. Ya Bu Ririn. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Jayid. Hadza qalam. Nah, ketika kita ngelihat kolam itu patah, nah gimana coba? Ada yang tahu bahasa Arabnya patah? Berarti kan kolam itu patah. Coba. Siapa? Tafadhol. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ahsanta, jayyid. Mumtaz. Ya Aska. Al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu jadi mubtada'nya. Yakunu mubtada'. Nah, jadi mubtada'nya maksurun khobar. Jadi setiap mubtada pasti setelahnya ada khobar. Karena kalau hanya mubtada doang dia nggak ada keterangan, nggak memberikan informasi apa-apa. Al-qalamu, apa al-qalamu maksudnya apa? Oh, maksurun. Oh, ternyata pulpen itu maksur. Apa namanya? Patah. Untur ila hadhihi surah. Ma hadha ya Syahrul. Hadza babun. Aywa, ahsanta ya Syahrul. Hadza babun. Untur al-babu, kenapa ketika kita lihat babunnya itu terbuka? Kita mau ngasih tahu nih ke Azka kalau babnya itu terbuka. Kaifa? Bagaimana? Ada yang tahu selain Azka? Coba jawab. Ayo. Al-babu. Ya. Bu Ririn? Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Sahih. Berarti artinya apa? Pintunya terbuka. Pintu itu terbuka. Sahih. Ahsanti ya Bu Ririn. Baik, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Bu Ifa. Alhamdulillah Bu Ifa bisa bergabung bersama kita. Baik. Al-babu maftuhun. Ilahuna paham? Coba saya mau tanya nih ya. Aska, al-qalamu maksurun. Sebutkan mana mubtada, mana khobar. Aska. Khobar yang ya Ustaz. Sebutkan mubtada mana, khobar mana. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu mubtadanya, maksurun khobarnya. Aywa, ahsanta. Jayyid. Coba lagi. Ibu Kartini. Bu Kartini, al-babu maftuhun. Sebutkan mana mubtadanya, mana khobarnya. Al-babu sebagai apa? Dibuka dulu ini ya, mic voice. Al-babu itu khobarnya ya. Al-babu itu khobarnya. Iya. Terus yang mubtada yang mana?
Oh ya. Nah, mubtada itu permulaan. Setiap kata benda yang ada di permulaan itu disebut mubtada. Berarti gimana? Berarti al-babu itu mab Mub- tuh mab Mubtada, ada ya, maftuhun, itu khobar. khobar. Jadi setiap mubtada wajib ada khobar. Jadi setiap kita mau berkata, mau menginformasikan ke teman-teman, umpamanya tuh ada masjid di sana yang sana besar, oh, berarti al masjidu, dzalikal masjid kabirun. Nah, dzalika masjidun, wa dzalikal masjidu kabirun. Nah, dzalika masjidun itu adalah masjid. Wa dzalikal masjidu kabirun, dan masjid itu adalah besar. Masjid itu besar. Nah, al-babu maftuhun. Dzalika babun atau hadza babun kalau qarib minna. Nah, kalau itu dekat dari kita, hadza babun. Ini adalah bab. Kalau kita melihat ternyata babnya itu terbuka, berarti wa dzalikal bab maftuhun. Nah, gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, berarti Ya. khobar itu kata kerja. Khobar itu bukan kata kerja, tapi dia tetap kata benda sebagai keterangan dari kata benda. Kalau kata kerja itu beda lagi. Nanti kata kerja itu saya telah belajar. Nanti kayak ta'alam tuh. Kayak fahim tuh. Nah, itu kan kata kerja. Apakah kalian paham? Nah, itu kan kata kerja. Faham itu. Nah, ya kami telah faham, berarti fahimna. Nah, itu baru kata kerja. Tapi kalau ini benda, pintu itu terbuka. Dua-duanya kata kerja. Dua-duanya kata benda. Nah, mudahnya itu sebagai kalimatul ism. Gitu. Ya, ada lagi? Gimana Ibu Kartini? Bisa dipahami penjelasannya? Insya Allah Ustadz, dikit-dikit bisa. Ya. Yang lain? Ya. Maaf, telat saya. Gimana? Tadi mabet Oh iya ya Ibu Iva. tadi apa itu bacaannya tuh? Yang di atas. Mubtada. Mubtada. Ada mubtada, ada khobar Ibu. Ya, Mubtada itu apa? Mubtada itu dari kata ibtada atau mubtadi itu permulaan atau pemula. Nah, kan kelas kita itu kelas ibtidai. Ibtidai itu artinya pemula. Nah, mubtada itu kata yang ada di setiap awal kalimat atau bukan setiap kata, tapi kata benda yang ada di awal kalimat. Nah, ini mubtada contohnya al-qalamu. Khobar itu dari khobarun. Nah, kaifa khobaruka, bagaimana kabar kamu? Khobar itu kabar. Makanya sebenarnya itu bahasa Indonesia itu banyak serapan-serapan dari bahasa Arab. Salah satunya khobar. Salah satunya kabar. Kabar itu dari khobar. Kaifa khobaruka, bagaimana kabar kamu? Hal, kalau hal itu kan keadaan. Bagaimana keadaan kamu? Tapi kalau kabar itu khobar asli. Nah, jadi khobar itu bisa berarti berita, bisa berarti kabar gitu. Nah, makanya atau bisa juga sebagai keterangan. Nah, makanya kalau kita mengatakan satu kata benda, al-qalamu umpamanya, itu nggak bisa dipahami kecuali ada keterangan setelah. Wajib harus ada keterangan. Kita ngomong al-qalamu enggak ngerti orang. Tapi kalau al-qalamu maksur, berarti pulpen itu maksur, patah. Kita ngelihat tuh masjid. Nah, kita mau ngasih tahu ke teman kita, masjid, al-masjid. Orang akan bingung kalau bilang al-masjid, apa maksudnya? Ya masjid. Al-masjidu kabirun. Nah, kita mau ngasih tahu bahwa masjid itu besar. Atau al-masjidu wasi'un.
masjid itu wasi'. Wasi' itu apa? Luas. Nah, itu. Jadi sekali lagi penjelasan yang sebagai penegas tadi untuk Bu Ifah yang baru bergabung bahwa al-qalamu maksurun, al-qalamu sebagai mubtada, maksurun sebagai khobar. Ya. Gimana Bu Ifah, jelas? Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, jelas. Ya gimana? Ya. Nah, jadi kalau umpama yang pertama, kita ketika pertama belajar tentang ini Ini kenapa Bu? Sebentar nih di WA. Oh Bu. Oh Faradiba lagi bermasalah. Oke. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ketika tadi kalau umpamanya kita pakai ismul isyarah, pakai kata-kata isyarat seperti hada qalamun, maka qalamunnya dia pakai tanwin. Tetapi ketika si kolam tersebut atau pulpen tersebut mau kita jadikan sebagai mubtada, maka wajib pakai alif lam. Ketika dzalika qalamun, hadza qalamun, ketika jadi mubtada, dia harus pakai alif lam. Al-qalam. Al-qalam. Apalagi? Baitun jadi apa? Baitun jadi Al-baitu. Al-baitu. sahih. Ahsanti Bu Hamidah. Baitun berarti al-bait. Ada lagi tabibun. Jadi tabibu. Gimana tabibun? Tabibu. Hah? Dokter ya? Mana tabibun? Dokter. Sahih. Naam, sahih. Tabibun. Rajulun ar-rajul. Ar-rajul. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Ma makna? Coba. Apa artinya berarti? Al-baitu qaribun. Karib itu dekat ya? Rumahnya dekat. Gimana? Rumahnya besar. Dekat. Besar itu kabirun. Hah? Dekat, Ustaz. Oh ya. Bu Ririn, rumahnya Dekat. gimana artinya? Al-baitu qaribun, rumahnya dekat. Rumah itu berdekatan atau gimana, Ustaz? Rumah itu dekat. Nah, bukan berdekatan. Nanti kalau berdekatan beda lagi. Apa kalau berdekatan nanti ada mutaqaribun. Nah, itu nanti belajarnya di sorof sih. Nanti ada perubahan. Kalau dekat, kalau rumah itu dekat dengan rumah itu berdekatan. Itu nanti ada perubahan kata aja. Kalau al-baitu qaribun berarti rumah itu dekat. Tapi kalau rumah itu berdekatan jadi al-baitu mutaqaribun. Nah, rumah itu saling berdekatan. Mutaqarib. Al-baitu qaribun. Selanjutnya, ar-rajulu jamilun. Apa makna? Laki-laki yang jamil itu kan cantik. Enggak, kalau laki-laki yang Tampan ya. Laki-laki yang ganteng gitu ya. Ganteng ya. Itu sifat. Itu sifat. Sedangkan kita kan pakai keterangan. Jadinya gimana? Jadi sebagai mubtada khobar. Ar-rajulu jamilun. Bagus. Laki-laki yang baik ya. Laki-laki itu tampan. Karena kan dia sebagai keterangan. Kita mau mengatakan nih, kita ketemu sama seorang laki-laki, ternyata laki-laki itu tampan gitu. Nah, berarti ar-rajulu jamil.
Jamilun tampannya. Kalau kata jamilun sendiri itu bisa beradaptasi ya kalau kita artikan. Makanya kita belajar untuk tidak mengartikan. Kenapa? Karena memang artinya kadang dia beradaptasi. Kalau ar-rajulu kalau jamilun ketemu sama ar-rajulu laki-laki berarti laki-laki tampan. Tapi ketika perempuan bahasa Arab itu almar'atu. Almar'atu jamilatun. Nah, jadi gimana? Artinya almar'atu jamilatun. Perempuan yang cantik. Gimana? Suaranya kurang jelas. Almar'ah. Perempuan Perempuan yang cantik. perempuan itu cantik. Nah, sekali lagi kita tidak pakai yang. Kalau yang itu sifatnya jadi kalau kedudukannya kalau pakai yang perempuan yang cantik itu jadi sifat. Sedangkan kita sedang membicarakan tentang mubtada khobar. Mubtada khobar itu dia keterangan. Jadi ar-rajulu jamilun, laki-laki itu Tampan. ganteng, tampan. Almar'atu jamilatun, perempuan itu cantik. Dia sebagai khobar, dia sebagai informasi sifatnya. Bukan sebagai sifat. Bukan kita mau mensifati. Gitu. Al-waladu jalisun. Coba. Anak laki-laki itu duduk. Anak laki-laki itu duduk. Bu Hamidah ya? Iya, na'am. Ayo, Jayyid. Ahsan. Al-waladu jalisun. Monggo. Taib, al-an ikra. An-nimrah al-ula. Ikro'i ya Bu Hamidah awalan. Tafadholi. Alkitabu jadidun wal qalamu qadimun. Oke. Ma makna? Ada tahu? Bu Hamidah tahu? Alkitabu jadidun. Buku itu jadi nggak tahu jadi Jadid. Man ya arif makna jadid? Siapa yang tahu makna jadid? Baru Ustaz. Baru, sahih, Sahrul. Berarti jadi gimana? Alkitabu jadidun. buku itu lama dan buku itu baru dan pulpen itu lama ya. Sahih, jayid. Kalau kita mau ngasih tahu ke teman kita bahwa buku itu baru dan pulpen itu lama, berarti alkitabu jadidun wal qalamu jadid. Alkitabu jadid wal qalam jadid. Kalau ya nanti besar setelah setengah jam. Ya, ahlan wa sahlan Pak Solihin ya, ada Pak Solihin. Selamat bergabung, ahlan wa sahlan mana. Baik. Mustamir, kita lanjut lagi pelajaran kita. Mungkin nanti bisa mengikuti Pak Solihin. Iya. Silakan al-an tafadhol ya Aska Ikra. An-nimrah at-thaniyah. An-nimrah at-thaniyah. Tania. Al-jahirun sohirun al-himarun sohirun wal hisanun kabirun. Al-himaru. Dengan Hasan. Al-himaru. Man ya'rif makna himar? Siapa yang tahu makna himar? Unta ya Ustaz. Hewan. Himar itu adanya di Timur Tengah. Jadi himar itu dia itu bentuknya itu dia lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada, mohon maaf, kambing. Lebih besar daripada kambing. Ya, keledai. Bisa sebut keledai, himar. Dia adanya cuma di Timur Tengah. Al-himaru saghirun. Himar itu
Kecil. Saghirun. Ma mana? Aska? Saghirun. Kecil, Ustaz. Aywa. Wal hisanu kabirun. Hisan. Arafta? Nah, ya, katanya. Tahu? Lam ta'rif. Lam ta'rif artinya tidak tahu berarti. Lam a. Ayo. Di sini ada yang tahu ma mana hisanu? Al-hisan. Kambing ya Ustaz? Kuda. Udah. Ya, sahih. Baik. Kuda ya? Sahih. Nah. Al-hisanu kabir. Kuda. Wal hisan kabir. Li'anna al-hisan akbar minal himar. Karena hisan itu lebih besar daripada himar. Makanya kalau dibandingkan himar dengan hisan, himar keledai dengan hisan kuda itu lebih besar hisan. Dan himar itu sebagai saghir. Al-himaru saghirun wal hisanu kabir. Baik. Ya. Ana la aktub al-ma'na. Saya enggak tulis maknanya sengaja supaya kita selalu terngiang gitu. Al-himar, himar. Himar tuh bukan himar tapi ha itu himar di situ keledai. Nanti takutnya rancu dengan himar ini yang buat jilbab itu buat perempuan ya. Baik. Al-kursi An-nimra ats-tsalitsah. Tafadhal ya Ibu Kartini. Tafadhal. Tafadhali iqra'i. Ya. Al-kursiyun maksurun. Al-kursiyu maksur. Nah, kalau sudah pakai alif lam mamnu minat tanwin. Kalau sudah pakai alif lam tidak boleh atau dilarang pakai tanwin. Nah, berarti bukan al-kursiyun tapi al-kursiyu. Nah, itu sebagai kaidah jadi. Jadi ketika kita mengatakan al-kursiyu nggak boleh al-kursiyun. Tapi ketika kita nggak pakai alif lam berarti harus pakai tanwin kursiyun. Hadza kursiyun. Ya, karena dia tidak pakai alif lam. Tapi ketika dia jadi mubtada, tadi kan kaidahnya mubtada harus pakai alif lam, berarti al-kursiyu maksurun. Apa mana, Bu? Bu Kartini. Al-kursiyu maksurun. Maksur. Rumah. Al-kursi maksur. Ya, kursi itu maksur. Maksur apa mana? Apa ya? Tadi al-qalamu maksurun. Oh iya. Patah ya, Ustaz? Sahih. Nah, jadi patah. Tapi kalau di sini al-kursiyu patah. Kursi itu patah Itu atau rusak. Jadi makanya dalam bahasa Arab itu dia adaptif. Dia ketika bertemu dengan kalimat itu menyesuaikan. Kalau mau al-kursi memang ada yang kursi itu patah tapi kan bisa juga diartikan kursi itu rusak. Tapi boleh. Tepatnya itu al-kursiyu maksurun, kursi itu patah maksur. Akadar. Baik, al-mindilu wasikhun. Al-an ikra ya Aska sudah belum tadi? Belum ya? Sudah. Oh, sudah. Ibu Ririn. Oh, sudah juga ya. Bu Ifah. Belum, Ustaz. Hah? Belum, Ustaz. Oh, belum. Tafadholi Bu Ririn. An-Nimrah. Iqra an-Nimrah. Al-mindilu wasifun. Al-mindilu wasikhun. Mau mana al-mindilu wasikhun? Sapu tangan itu kotor. Hah? Sapu tangan itu kotor. Baik, ahsanti, mumtaz. Jayid. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Hasan. An-nimru al-khamisah. Tafadhali Bu Syahrul.
Tafaddal ya Syahrul. Iqra an-nimra al-khamisah. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Baik, apa makna? Air, Al-ma' air dingin. No, betul. Barid dingin. Mana air dingin. Assalamualaikum. mana? Mutakhirun. Baik. Ahlan wa sahlan Pak Nur Hakim. Tabak samutakhir qalilan. Insyaallah nashtarik mana. Baik. Syahrul. Ya, Ustaz. Mana al-ma'u baridun? Nggak tahu, Ustaz. Oh, enggak tahu. Akhir yang lain man ya'rif makna al-ma'u baridun. Mana al-ma'? Air yang dingin. Ayo. Sekali lagi, al-ma'u baridun itu bukan sifat. Jadi itu sebuah keterangan. Jadi gimana kalau mau menjelaskan? Al-ma'u barid. Air itu dingin. Sahih. Nah, air itu dingin. Kalau air yang dingin itu nanti dia beda lagi kaidahnya. Jadi alma al-barid. Nah, uridu alma al-barid. Nah, saya mau air yang dingin. Uridu alma al-barid. Uridu an ashrab alma al-barid. Nah, saya mau minum air yang dingin. Nah, itu jadi kalau air yang dingin beda lagi. Tapi kalau saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman, air ini dingin. Hadal ma barid. Hada ma'un. Ini adalah air. Wa hadal ma barid. Dan air ini dingin. Baik. Ayo, Iqra an-nimrah as-sadisah. Tafaddali Bu Ifah. Al-qamar zamil. Si al-qamaru Al-qamaru jamilun. Apa makna? jamilun. Ayo. Artinya bulan indah. Bulan indah. Tapi kalau bulan indah kita nggak tahu apa ini kalimat apa. Itu indah. Berarti apa? Kalau biar kita tahu itu tuh kalimat informasi atau kalimat sifat. Bulan itu indah. Ayo. Akal. Bulan itu indah. Al-qamaru jamil. Al-qamaru jamil. Tapi emang orang Arab sekali lagi kemarin kan sudah saya ceritakan orang Arab itu dia itu lebih suka qasr. Qasr itu dia lebih suka menyingkat gitu. Makanya dia itu jarang pakai lengkap. Enggak al-qamaru jamilun tapi al-qamar jamil. Masya Allah, hadal qamar jamil. Yang kalau lihat, Masya Allah, bulan ini bagus atau bulan ini indah. Sekali lagi tadi kalau kita nggak bisa mengartikan secara tekstual, karena memang bahasa Arab itu dia sekali lagi tadi adaptif. Ketika melihat qamar, kita nggak bisa sebagai tadi tampan, beda dengan arojul, kemudian beda juga dengan cantik. Karena kalau cantik sama tampan itu ketika jamilnya disandingkan dengan al-mar'ah dengan arojul. Tetapi ketika al-qamar, saya mau ngasih tahu, hadal qamar jamil. Hadal qamar jamil. Bulan ini jamil. Indah. Nama terkodo ditanya. Ya. Gimana Pak Solihin? Iya. Lanjutin, Ustaz. Lanjut. Oke. Siap. An-nimrah as-sabi'ah. Iqra ya Fika. Fika, tafadhal iftah mikrofon. Ya Ustaz. Iqra'i. Al-baitu kuribun Ayo. masjidul bait Wal masjidu ba'idun. baidun. Ayo. Al baitu qarib
Wal masjidu ba'id. Ma makna al baitu qarib tadi? Al bait. Rumah. Aywa, sahih. Qarib. Korib. Apa ya Ustaz? Rumah itu qaribun akhar. Yang lain coba. Rumah itu Dekat. dekat. Sahih. Rumah itu dekat. Al baitu qarib. Wal masjid ba'id. Apa makna? Ya? Wal masjid wa. Wa itu apa? Dan. Sahih. Dan. Wal masjidu ba'id. Dan masjid itu jauh. Dan masjid itu jauh. Sahih. Bu Hamidah, ahsanti. Al baitu qarib wal masjidu ba'id. Hakadha. Baik. Nimrah at-taminah. Tafadhal Pak Solihin, Iqra. Al-hajar sakilun wal waraku khafifun. Ayo, al-hajar thaqilun atau thaqil wal waraq khafif. Mau mana al-hajar thaqil wal waraq khafif, Pak? Batu itu berat, sementara kertas ringan. Ayo, sahih. Nah, nanti wawu itu juga sama. Dia ketika wawu itu bisa diartikan dan bisa diartikan juga sementara. Artinya memang terjemahan itu menurut konteksnya seperti apa gitu. Kalau dia ada dua kata bisa diartikan sementara gitu. Karena dia kan perbandingan gitu. Al-hajarus tsaqil wal waraq khafif. Baik. Ahsan. Pak Solhin. Nimrah tasi'ah. Tafadhal ya Pak Nur Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-labanu harun. Ayo, al-labanu har. Apa makna? Lam yarif. Lam ta'rif. Baik, akhir yang lain. Tusaid. Pak Nur Hakim. Kita bantu Pak Nur Hakim. Mau mana al-laban? Nahnu nashrab al-laban fi sabah. Susu. Kita minum sahih. Naam, sahih susu. Harun, ma mana har? Harun. Nah. Al-jawu harun. Al-jawu di Jakarta harun. Ya. Siapa tadi yang jawab? Kalau siang nih, siang. Nah, al-jawu itu udara. Al-jawu harun ketika siang hari itu. Panas ya, Ustaz? Hah? Panas, harun itu panas ya? Sahih, panas. Al-jawu harun. Udara itu panas. Nah, ketika kita ini ngelihat al-labanu harun, berarti susu itu sedang hangat-hangatnya, gitu. Bisa panas, bisa hangat. Gitu. Al-labanu harun. Baik. Nimrah al-ashirah. Tafadhal ya Rizki. Silakan, Rizki. Iqra. Rizki, iftah mikrofon. Coba sebagai relawan terakhir ini, Aska. Tafadhal ya Aska. Al-qamisun nadifun. Al-qamisu. Al-qamisu nadifun. Ayo, al-qamisu nadifun. Mana al-qamis? Baju ya, apa? Baju, tapi bajunya baju apa kalau qamis? Kemeja. Anta tastamil al-qamis. Ya Aska. Apa? Kemeja. Sahih. Nadhifun. Al-faslu nadhifun. Berarti besar apa ya? Lebar apa?
Al-faslu nadhifun. Lawan dari wasikhun. Lawan dari kata wasikh. Dia Bersih. Bersih. Sahih. Al-qamisu nadhifun. Nah itu. Taib. Hada faqat litajribah. Nanti fil ati nahnu sanatakallam an hadhihi al-mufradat, an hadhihi al-kalimat, wa nahnu lanutarjim hadha. Insyaallah antum min ghairil hifdz insyaallah nahfad hadha. Al-hajaru thaqilun hajar. Thaqil did min khafif. Khafif diddu berarti lawan, ya. Al-hajar batu. Al-hajaru thaqilun wal warak khafif. Warak itu kertas. Al-hajar thaqilun, batu itu apa? Berat. Wal warak khafif. Al-qamar jamil. Fi soal, hal indakum soal qabla nastamir? Apakah punya pertanyaan teman-teman sebelum kita lanjutkan? Tanya Ustadz. Ya, tafadhol Bu Ririn. Kita kan dari tadi mengartikannya itu dengan kata itu gitu. Kayak al-qalamu mas'ulun. Nah, kalau misalnya ini gimana itu Ustaz? Nah, kalau ini hadza qalam. Tapi kalau hadza qalamun, ini adalah pulpen. Tapi kalau gimana caranya supaya saya mau bilang pulpen ini apa tadi kolamnya? Qadim. Pulpen ini pulpen lama gitu kan. Nah, maksudnya gitu kan. Pulpen ini itu pulpen lama gitu. Berarti hadzal qalamu qadim. Hadzal mindilu wasikhun. Jadi hadzanya di awal. Tapi hadzanya nggak bisa hadza mindilun, tapi hadza al mindilu. Hadzal mindilu wasikh. Berarti mindil ini wasikh. Nah, mindil ini apa mindil tadi? Sapu tangan ini wasikh, kotor. Nah, hadzal qamar jamil. Nah, apa? Bulan ini indah. Bisa dipahami? Jadi kalau mau pakai ini itu kata itu di situ yang kita artikan pakai itu hanya sebagai apa ya? Dia itu hanya sebagai kalau bahasa Inggris tuh kayak is gitu. Dia hanya sebagai tambahan. Dia sebenarnya nggak disebutkan itu pun, yang penting memberikan keterangan itu sebut mubtada khobar. Nah, yang penting dia memberikan keterangan hadzal qalam qadim. Saya mau jelasin bahwa pulpen ini tuh pulpen lama gitu. Wa hadzal kitab jadid. Kaifa Bu Ririn? Fahim? Fahim Ustaz. Gimana? Fahim tuh. Ya, kalau saya fahimti, fahim tuh. Kaifa Bu Ririn fahimti, fahim tuh. Kalau saya bilang fahimtum, fahim tum. Fahim. Sayyid, ahsantum. Taib hada tadrib. Ya. Bu Hamidah. Indaki soal? Oh. Indaki soal ya Bu Hamidah? Lah ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, lanjutnya at-tadrib. At-tadrib di mana latihan. Nah, taib. Al-an iqra ya al-awal Bu Ririn. Iqra an-nimra al-ula. Al-maktabu maskuru. Ayo, ma makna? Buku itu, maktabu maskuru. Maskuru tadi patah ya Ustaz? Maktabu, ma makna maktab?
Maktabu, sebentar Ustaz, saya lupa. Al-maktab, hada maktabun. Hada maktabun. Hujan-hujanan. Ya. Hada maktabun. Oh, mana maktab? Amamana maktab. Anak risalah alal maktab. Pakai baju ini. Saya menulis Pulpen itu patah Ustaz. itu al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Kalau al-maktabu itu meja. Nah, al-maktabu maksurun. Baik. An-nimrah tsaniyah. Al-maktabu maksurun. An-nimrah tsaniyah. Iqra ya Aska. Al-madrusu jadidun. Al-darisu Al-darisu jadidun. al-mudarrisu jadidun. Mudarris. Mau mana mudarris? Darrosa yudarris. Nah, mudarris bermakna muallim. Guru. Jadid Baru. ayo. Al-mudarris jadid. Nah. Baik. An-nimrah salisa. Tafadhali ya Bu Kartini. Tafadhali Bu Kartini. An-nimrah salisa. Ya Ustaz, apaan? Ya. Gimana Ustaz? Iqra an-nimrah salisa. Nomor 3 ya. Sahih. Komisu Wasikhun. Sahih. Al-qamis wasikhun. Mau mana? Iya. Apa ya? Al-qamis. Kita enggak yang atasnya itu terjemahkan dulu Ustaz. Yang atas apa itu? Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Maktab. Mana maktab? Maktab itu meja. Maksurun itu patah. Al-maktab maksur. Al-mudarris jadid. Al-mudarris itu guru. Jadid baru. Berarti guru itu baru. Al-qamisu wasikhun. Al-qamis wasikh. Saya mau ngasih tahu bahwa komis saya, kemeja saya itu kotor. Al-qamis wasikh. Oke, selanjutnya An-nimrah ar-rabi'ah. Tafadhal ya Bu Ifah. Tafadhali. Bu Ifah? Ya, Ustaz. Ya. Nomor berapa? An-nimrah ar-rabi'ah. Nomor 4. Kalau ngikuti yang tadi kan ada semua ini. Ayo. Al-labanu. Al-laban. Ini kebalikan yang tadi. Al-laban. Barid. Nah, kalau tadi al-labanu harun. Kalau sekarang al-labanu baridun. Apa makna? Al-laban barid. Indi labanun. Saya punya laban. Saya punya susu. Wahadal laban baridun. Dan susu ini Dingin. barid. Nah, sahih. Buririn. Nah, al-laban barid. Nah, baik. An-nimrah al-khamisah. Pak Nur Hakim. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-masjidu maftuh. Al-masjidu maftuh. Sudah sahal insyaallah. Ma makna? Masjid itu terbuka. Sahih. Mumtaz. Pak Nur Hakim. An-nimrah as-sadisah. Syahrul, tafadhal. Ya Ustaz.
Nimro as-sadis. Al-hajirun kabirun. Al-hajaru. Oh, al-hajaru kabirun. Aywa. Mau mana? Al-hajaru kurang tahu Ustaz. Kabirun besar. Hajar itu batu. Oh iya batu. Batu yang besar. Batu besar. Batu itu besar. Al-hajaru kabir. Al-hajaru kabir. Kita mau kasih tahu ke teman kita bahwa batu itu besar. Hadal hajar kabir. Baik. Nimroh as-sabi'ah. Tafaddal ya Bu Hamidah. Tafaddali. Iqra. Nomor 7. Kaifa Bu Hamidah? Nomor 7 As-sabi'ah. ya? Nomor 7 ya? Apa Bu Hamidah? Nomor 7 ya Ustaz? Ya, sahih. Betul. Albanu baridu, al-labanu baridu, wal ma'u harun. Ayuh. Al-labanu barid wal ma' har. Susu itu dingin dan air itu panas. Ahsan. Alhamdulillah. Li'anna al-waqt al-an intahayna al-waqt wa ma alhamdulillah al-an ta'allamna ya, kita waktu kita terbatas. Tapi di sini saya hanya pengen membuka aja. Jadi membuka kenapa saya ngasih tulisan seperti ini supaya ini latihan untuk bisa membaca bahasa Arab yang memang nanti kalau bahasa Arab benerannya itu ya kita nggak ada harokat, kita dituntut bisa membaca tanpa harokat. Nah itu sebagai latihan aja ini. Sekaligus ya kita juga bisa mengenal setiap kita percakapan fil hiwar, idza takallamna bil lughal arabiyyah wa nahnu nurid an nuhbiru al-akhar, ketika kita berbicara bahasa Arab terus kita mau ngasih tahu ke teman yang lain, itu kita membuka nahnu nasta'mil, kita menggunakan al-mubtada wal khobar. Jadi kata-kata seperti ini. Jadi ketika mau ngasih tahu guru itu sudah datang, berarti al-mudarrisu atin. Al-mudarris atin. Atin itu atayati itu datang. Al-mudarrisu atin. Terus yaitu kalau kita punya, mungkin kita setiap pagi minum susu gitu, berarti susunya susu panas, berarti al-labanu syar. Terus kita ngelihat di jalan ada batu besar, berarti dzalikal hajar kabirun, sahih. Nur Hakim. Ketika kita melihat ada batu yang besar. Nah, ketika kita melihat ada kita guru nih, nahnu mudarrisun. Kenapa pakai nahnu mudarrisun? Mudarrisu. Wow, karena kita jamak. Nahnu mudarrisun ketika kita sebagai guru. Berarti ketika melihat ada anak-anak lagi duduk. Berarti kita gimana mau ngasih tahu? Itu anak kecil itu duduk. Al-waladu jalisun. Atau murid itu duduk. At-talibu jalisun. At-talib jalis. At-talib waqif. Waqif itu berdiri. Kita melihat nih kalau mau ngajar di kelas, berarti kita melihat kelas itu bersih. Al-faslu nazif. Al-faslu nazif. As-sahatu. As-sahah itu teras, taman di depan kelas itu namanya as-sahah.
as-sahatu nadhifatun. Atau al-fina, kalau fina itu dia teras depan kelas, asli itu fina. Kalau taman yang ada di depan kelas itu sahah. Nah, al-fina'u nadhifun, as-sahatu nadhifatun. Nah, nanti isemnya dia mengikuti khobar dia mengikuti mubtadanya. Kalau mubtadanya itu enggak pakai tak marbutoh, maka kalau mubtadanya enggak pakai tak marbutoh, maka khobarnya juga enggak pakai tak marbutoh. Al-masjidu kabir. Tapi ketika perempuan, ya al-masjidu jamilun pokoknya ya. Masjid itu indah. Tapi ketika dia pakai tak marbutoh, al-mar'atu, nah dia maka akhirnya pakai jamilatun. Gitu. Nah, bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Hal fahimtum? Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Hal indakum soal? Tafadhol. Apa ada pertanyaan? Yang punya pertanyaan? Nah, ini ada tugas ini ya. Ini sebagai apa ya? Tugas itu kan sebagai ini apa namanya? Pengecekan pemahaman gitu. Apa benar-benar paham atau enggak gitu. Nah, ini iftah as-safhah as-sadisa asyar. Silahkan dibuka halaman as-safhah as-sadis asyar. Di buku itu saya share juga nih. Di buku itu ada halaman 16. Nah, di situ halaman 16 di situ ada Nimroh ar-Rabi'ah imla'il faragh fi ma ya'ti bi wada'i kalimatin munasibah. Silakan dijawab dari nomor 1 minan nimroh ula ila an-nimroh as-sadisah faqat. Ya, minan nimroh al-ula ila as-sadisah faqat. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 6 aja. Itu tugasnya. Gimana, Imla'il faragh ya. Ibu bukunya Kartini. nih? Gimana? Buku ini beli di mana? Ya, kalau buku itu di Shopee juga ada. Ini buku yang ini. Oh, gitu ya, Ustaz. Ya, di Shopee itu ada. Nah, kalau mau ini kan sudah saya share di grup, jadi bisa juga boleh juga di print gitu. Print ya? Boleh di print. Ya, syukron Ustaz. Afwan. Nah, imla'il faragh, imla itu artinya isilah. Nah, kita kalau mengisi mengisi birkah tuh kulah apa namanya? Birkah itu bak. Nah, kalau kita mengisi bak, nah itu kalau isilah bak dengan air berarti imla al-birkah bilma. Nah, imla itu artinya isilah. Al-faragh, faraghun itu sesuatu yang kosong, berarti titik-titik. Al-faragh, kosong. Al-faragh, al-waqtu al-farig, berarti waktu yang kosong. Nah, al-faragh berarti isilah titik-titik. Nah, ataupun isilah space yang kosong ini, fimayali berikut ini. Nah, fimayali itu berikut ini. Biwada'i kalimatin munasibah, dengan meletakkan kalimat munasib. Nasibah itu yang cocok, yang sesuai. Nah, jadi istilah titik-titik di bawah ini dengan menempatkan kalimat yang tepat. Nah, ada nazifun, saya baca langsung nih. Ada baridun, ada ba'idun, ada maksurun, ada qaribun, ada waqifun. Nah, berarti dicari mubtada. Nanti ditulis, terus ditulis ya soal sama ini ya sama jawaban langsung di sini. Terus nanti silahkan di foto, scan,
Nah, kalau bisa foto scan itu pakai aplikasi, habis itu kirim ke via Japri. Oke, nanti akan jadi ini apa penilaian sendiri. Gitu. Nanti kan di akhir kita akan ada sertifikat nanti yang akan kita bagikan. Untuk penilaiannya selain daripada hasil daripada ulangan, keaktifan di situ artinya keaktifan mengerjakan tugas, kehadiran, ini juga kan terekam nih. Nah, jadi nanti absensinya ya dari ini, dari apa? Gimana? Ya absensinya dari sini gitu. Dari kehadiran ini. Oke, ada pertanyaan untuk tugas jelas ya? Yakfi. Untuk tugas jelas ya? Ustadz nanya Ustadz. Ya, boleh. Ini tugasnya nomor 1 sampai nomor 10 atau nomor berapa Ustadz? Nomor 1 sampai 6. An-Nimrah al-ula ila sadisa. Ya. Wakifu itu ya Ustadz? Gimana? Sampai titik-titik wakifu. Sahih, waqifun. Titik waqifun. Sahih. Kan berarti al-muqtadanya terserah ya Ustaz. Gimana? Berarti al-muqtadanya terserah ya Ustaz. Oh, iya terserah, tapi sesuai. Terserah tapi sesuai. Kan munasibah tuh yang cocok. Ya, Kan nggak mungkin dingin al maktabu baridun. Berarti meja itu dingin kan nggak mungkin ya meja itu dingin. Kayak gitu, yang cocok gitu. Syukran. Sorry, tadi ada kesalahan teknis. Ya gimana? Ada soal lagi? Cukup, Ustaz. Yakfi. Cukup ya, alhamdulillah. Baik, kalau sudah cukup, naktafi bihadza, kita cukupkan sampai sini. Wa nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa amma idza kana lakum as-su'al, idza kana indakum asilah, fadhal is'al via Japri atau fi grup, fi majmu'ah. Ya, boleh kalau ada pertanyaan, boleh langsung Japri ke saya atau ke grup itu ditanyakan. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.